Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anita Septiarno, Arma Wahyu Puspita, Fesa Bella Putri, dan pada kesempatan kali ini akan sedikit menjelaskan tentang tugas diskusi kami yang berjudul IT Infrastructure Library. Dengan pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian Information Technology Infrastructure Library, yang kedua tahapan layanan TI menurut ITIL, yang ketiga tempat penerapan ITIL, dan yang terakhir yaitu contoh penerapan implementasi ITIL. Untuk pengertian Information Technology Library merupakan merek dagang yang terdaftar di Office of Government Commerce Inggris dengan sejarah awal ITIL diterbitkan sekitar tahun 1989 dan 1995 oleh Her Majesty's Stationery Office di Inggris atas nama Central Communication and Telecommunication Agency, dan kemudian CCTA dimasukkan dalam Office of Government Commerce. Dengan penerapan TI menurut ITIL yang pertama yaitu Service Strategi. Service Strategi merupakan iterasi pertama dalam siklus layanan ITIL. Nah, pada tahap Service Strategi dibuat perencanaan terhadap layanan. Proses-proses yang dilakukan pada iterasi Service Strategi sebagai berikut, yaitu manajemen strategi bagi layanan TI, manajemen portofolio layanan atau manajemen permintaan atau kebutuhan, manajemen keuangan bagi layanan TI, dan manajemen hubungan bisnis. Dan next akan dilanjutkan oleh Kak Anita. Untuk nomor 2 sendiri ada service design, yaitu merupakan iterasi setelah layanan yang akan dibangun didefinisikan. Pada tahap ini dirancang kebijakan keamanan dari layanan yang akan dikembangkan, membuat katalog layanan, mengembangkan service level agreement layanan dengan para calon pengguna layanan dan stakeholder. Proses yang dilakukan pada service strategi sebagai berikut. Yang pertama ada koordinasi desain, yang kedua manajemen katalog layanan, yang ketiga manajemen tingkatan layanan, yang keempat manajemen resiko, yang kelima manajemen kapasitas, yang keenam manajemen ketersediaan, yang ketujuh manajemen keamanan informasi, yang kedelapan manajemen kepatuhan, yang kesembilan manajemen arsitektur, lalu yang terakhir ada service operation adalah tahap implementasi dari layanan TI yang telah dikembangkan, membuat perangkat dokumen yang mengatur regulasi layanan seperti standard operation procedure dan manual atau petunjuk pemakai layanan TI terhadap pengguna layanan. Proses yang dilakukan pada iterasi service operation sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen event, yang kedua ada manajemen insiden, yang ketiga pemenuhan permintaan, yang keempat manajemen akses, yang kelima manajemen masalah, yang keenam pengendalian operasi TI, yang manajemen fasilitasi, dan sembilan nomor 4 ada service transition, merupakan iterasi yang dilakukan untuk menyesuaikan layanan TI yang akan dikembangkan dengan layanan TI yang telah berjalan di organisasi, melakukan review dan pengecekan terhadap layanan TI yang akan dijalankan. Ada proses-prosesnya sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen perubahan, yang kedua evaluasi perubahan, yang ketiga manajemen proyek, yang keempat pengembangan aplikasi, yang kelima manajemen release and deployment, yang keenam validasi dan pengujian layanan, yang ketujuh manajemen aset dan konfigurasi layanan, dan yang terakhir ada manajemen pengetahuan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Feby. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya paparkan mengenai Continual Service Improvement. Continual Service Improvement atau CSI merupakan bagian akhir dari literasi atau siklus hidup layanan ITIL. Pada iterasi ini dilakukan evaluasi terhadap layanan TI yang telah berjalan.
Proses-proses yang dilakukan pada iterasi continual service improvement sebagai berikut. Yang pertama ada review layanan atau service review. Yang pertama Yang kedua ada evaluasi proses serta proses evaluation. Yang kedua ada Yang ketiga ada evaluasi definisi upaya GSI atau Yang definition of ketiga ada GSI definisi upaya initiative. GSI Atau yang keempat ada memantau upaya GSI atau monitoring of GSI memantau upaya GSI atau monitoring of GSI initiative. Selanjutnya ada manfaat penerapan ITIL, yaitu meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan layanan. Yang kedua ada ketersediaan atau availability layanan yang semakin meningkat. Yang ketiga mengurangi biaya layanan. Yang keempat pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir meminimalkan resiko layanan terhadap pelanggan pelaku bisnis. Selanjutnya ada tujuan dari penerapan ITIL, yaitu agar mampu membangun layanan yang lebih efektif dan efisien kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada menciptakan manajemen layanan TI yang lebih optimal dan mampu meningkatkan kualitas layanan TI ke arah peningkatan layanan yang berkelanjutan. Contoh dari penerapan implementasi ITIL pada divisi GIT PT Inti, kondisi di mana solusi atas masalah yang dihadapi pelanggan tersebar di mana-mana juga terjadi. Dan umumnya masih melekat terutama pada teknisi yang terlibat dalam proyek untuk pelanggan yang beranggapan atau basic knowledge. Kondisi ini semakin buruk dengan tidak adanya call center dan dokumentasi yang tidak dipelihara dengan baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa call center adalah salah satu penghubung antara perusahaan dengan pelanggannya. Apabila dapat memberikan respon yang tepat dan memenuhi kepuasan pelanggan, call center dapat menjadi media mengumpulkan knowledge yang berasal dari pelanggan menjadi knowledge aset perusahaan. Nah, call center juga bisa berfungsi sebagai media untuk knowledge sharing antar pelanggan dan perusahaan. Pelanggan dapat memperoleh informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sudah umum atau masalah sederhana melalui fax yang disediakan atau dengan melakukan pencarian pada knowledge yang ada. ITIL sebagai salah satu standar dalam pengelolaan layanan IT, memberikan paduan untuk mengembangkan call center. Dasar dari ITIL yang menjadi panduan dalam pengembangan call center adalah service support, khususnya pada fungsi service desk. Ya, mungkin itu yang dapat kelompok kami paparkan dari materi ITIL. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik, untuk pertanyaan saya persilakan di kolom chat group atau di kolom chat YouTube ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, saya rasa untuk presentasi kali ini saya sudahi dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa paparkan di grup. Baik, terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.